Perkenalkan, saya Rihana Kotrunada bersama dengan rekan-rekan saya yaitu Galih Rago, Raka Aiman Fadila, Sabrina Dwi Nur Cayani, dan Rifko Faki. Kami akan menjelaskan mengenai tentang bisnis internasional dari PT H&M. Langsung saja masuk ke sejarah dari perusahaan tersebut, yaitu H&M atau Ernest Mauritz AB merupakan sebuah perusahaan retail fashion yang didirikan pada tahun 1947 di Swedia atau disebut juga dengan Sweden. H&M ini dikenal oleh orang-orang karena fashion sense yang dimiliki sangat tepat atau on point dengan tren-tren sekarang, baik dari fashion lelaki dan perempuan sampai dengan remaja anak-anak. Nah, untuk para orang yang mengetahui brand dari H&M, pasti tahu bahwa produk yang dijual mereka itu merupakan produk baju dan aksesoris. Tetapi tidak hanya begitu, H&M juga memiliki produk sepatu, tas, beauty product, dan juga menjual interior aksesoris untuk rumah Anda yang termasuk dalam brand H&M Home. Selanjutnya pada tahun 1970-an, H&M tercatat di Bursa Saham Stockholm. Toko pertama di luar Skandinavia dibuka di London. Tahun 1980 sampai dengan 1990, ekspansi global dengan cepat berhasil di pasar baru seperti Jerman, Belanda, Belgia, Luxembourg, Finlandia, dan Prancis. Pada tahun 2000, toko pertama di Amerika Serikat dan Spanyol dibuka pada tahun 2000. Dalam tahun-tahun berikutnya, H&M mengembangkan pasar Eropa lebih jauh serta juga di Asia. Di tahun 2004, kolaborasi pertama dengan desainer bermula dengan Karl Lagerfeld. Kolaborasi tersebut diikuti dengan banyak kolaborasi lainnya. 2006 ekspansi utama dari penjualan online. 2007 sampai 2008 merek baru ditambahkan ke grup H&M. H&M Couture Foundation didirikan pada tahun 2007 sebagai yayasan nirlaba global. COS diluncurkan sebagai merek baru pada tahun 2008. Selanjutnya pada tahun 2008, H&M mengakuisisi perusahaan fashion pabrik Scandinavian AB dan termasuk merek yang dimilikinya yaitu Weekday, Monkey, Cheap Monday. 2010 koleksi Conscious pertama diluncurkan, terdiri atas bahan-bahan ramah lingkungan. 2013, merek baru dan order stories dan toko H&M online di Amerika Serikat diluncurkan. Sekarang H&M adalah perusahaan global dengan ribuan rekan kerja H&M yang melayani jutaan pelanggan. H&M dating dengan berlatar belakang dan kebangsaan yang berbeda. Walaupun dengan demikian, tanpa peduli asal disatukan oleh semangat H&M dan hasrat untuk memberikan pelanggan kita kesepakatan fashion terbaik yang mungkin kombinasi terbaik dari fashion, kualitas, dan harga. H&M hadir di banyak pasar seluruh dunia dan berkembang secara cepat sehingga merekrut pegawai baru. Kemudian di sini ada sejarah. Pada tahun 2008, H&M mengakuisisi perusahaan fashion fabric Scandinavian AB dan termasuk merek yang dimilikinya yaitu Weekday, Monkey, Cheap and Monday. Pada tahun 2010, koleksi Conscious pertama diluncurkan, terdiri atas bahan-bahan yang ramah lingkungan. Pada 2013, merek baru dan toko lainnya, toko H&M online di Amerika Serikat diluncurkan. Sekarang, H&M adalah perusahaan global dengan ribuan rekan kerja H&M yang melayani jutaan pelanggan. Kemudian H&M dating dengan berlatar belakang dengan kebangsaan yang berbeda. Walaupun demikian, tanpa peduli asal disatukan oleh semangat H&M dan hasrat untuk memberikan pelanggan kita kesepakatan fashion terbaik yang mungkin kombinasi terbaik dari fashion, kualitas, dan harga. Kemudian di sini H&M ini pertama kali dibuka di Indonesia pada September tahun 2013. Tujuan utama PT H&M ini bekerja sama dengan PT Hindu Indonesia untuk membuka franchise di Indonesia. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pihak yang terlibat dalam proses bisnis internasional H&M. Yang pertama ada pemilik waralaba.
dan penerima waralaba franchise. Yang kedua ada negara yang terlibat. Lalu yang ketiga media massa sebagai sebuah strategi pemasaran atau promosi. Yang keempat para desainer. Yang kelima merek-merek yang bernaung di bawah H&M. Lalu persebaran franchise H&M itu untuk wilayah pertama di The Nordic itu terdapat 410 store. Yang kedua ada di Western Europe ada 1094 store. Lalu Eastern Europe ada 654 store. Lalu Southern Europe terdapat 633 store. Lalu di North dan South America terdapat 734 store. Lalu Asia, Oceania dan Afrika terdapat 1177 store, dan total dari wilayah-wilayah tersebut terdapat 4702 store. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang review video. Nah, di sini aktivitas apa saja sih yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mengatasi masalah. Nah, di sini yang pertama-tama ada dua bahan pengawet. Yang pertama itu ada methylene hydroxybenzoate dan benzoic acid. Nah, sementara di Indonesia itu mengatakan sudah memenuhi standar internasional terkait produk yang dikirim. Nah, selanjutnya itu ada jaringan toko Plug and Shop dan Welcome. Nah, di sini caranya tuh dari pihak Plug and Shop and Welcome itu menarik semua produk mie instan dari supermarket, karena ada kebocoran barang black market yang menyerupai barang asli mie instan dari Indonesia. Karena mie instan dari Indonesia ini itu setelah sudah dikaji di Indonesia sudah memenuhi syarat gitu terkait mie instan tersebut. Nah, selanjutnya ada Z Direct PTX itu sudah mengkaji di situasi di Taiwan terkait beberapa laporan yang akan diperlukan untuk melindungi konsumen. Nah, mungkin segitu saja terkait review video. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.